Jadi kalau ada pertanyaan bisa tanya di chat box atau langsung raise hand. Nah, baik, Mas Bagus, silakan Mas, mungkin perkenalan diri, waktu dan tempat kita persilakan. Monggo. Bisa share screen nggak ya? Saya nggak bisa ya, Mas. Ini Bisa. coba, ini saya kasih host ya Mas ya, jadi host ya. Iya, Nanti, ya. oke, Oke, terima kasih, Mas. oke, monggo. Oke, bisa tampil ya share screen-nya. Ya, bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dari Project Manajemen Prodigy yang di sini mayoritas bapak-bapak ya. Jadi, em, terima kasih waktunya atas kehadirannya. Jadi mungkin untuk topiknya ini kan agak tadi disampaikan agak jauh dari project management, tapi rekan-rekan di sini juga masih menghadiri. Berarti di sini ada irisan ya. Yang hadir itu adalah orang-orang yang passionate in project dan juga passionate in learning gitu ya, Mas Yanda. Jadi di sini tadi sudah sedikit disampaikan sama Mas Yanda. Nama saya adalah Bagus Satrio Utomo, biasa dipanggil Bagus, dan sepertinya sudah disampaikan juga di materi publikasinya. em, Nama saya Bagus Satrio Utomo Prawiro Harjo, tapi gelar saya yang di belakang itu lebih panjang dari nama saya, sehingga kalau saya nulis itu pasti fontnya saya kecilkan gitu ya. Jadi secara umum memang saya dikenal gitu sebagai orang yang suka belajar. Em, Kalau pengen japri atau pengen berkontak itu saya sudah share nomor saya ada di kanan atas. Secara umum sih saya banyak dikenal sama orang-orang itu di sosial media karena ini memang media saya untuk memperkenalkan diri saya ke komunitas atau publik gitu ya. Dan di sini memang mungkin ada yang sudah tahu saya di LinkedIn atau ada juga yang tahu saya di YouTube karena memang relasi saya paling besar itu di YouTube. Sekarang alhamdulillah di 109.000 kurang dikit 110 itu memang agak slow ya moving dan memang mayoritas itu di mahasiswa dan praktisi yang mau kuliah S2 gitu. Jadi kebanyakan memang seperti itu yang akhirnya kenal sama saya gitu. Jadi disampaikan juga sama si Anda, saya secara pekerjaan formal itu bekerja di Pertamina, Pertamina khususnya di refining ya atau kilang. Jadi saya ditugaskan di PT Kilang Pertamina Internasional dari tahun 2020 tepatnya. 2020. Jadi saya masuk Pertamina itu di tahun 2018. Sebelumnya itu saya lama juga di BUMN ya di PT Jasa Marga. Tapi sebagai engineer memang saya lulus dari sarjana teknik itu di 2014, terus tidak mengerjakan teknik sampai 2018. Jadi 4 tahun saya tidak mengerjakan engineering dan itu adalah salah satu challenge juga saya harus belajar lagi gitu ya. Tapi intinya dari pengalaman saya yang berwarna itu membuat saya jadi terbiasa dengan belajar hal baru dan juga adaptasi gitu. Nah, ini memang kalau dari nama dan gelar sepertinya agak susah dibaca sehingga saya coba buat lebih detail lagi formal education history. Basically saya adalah seorang insinyur karena saya lulus dari pertama sarjana itu sarjana teknik 2014, lanjut kuliah magister manajemen, lanjut kuliah magister teknik, lanjut kuliah MBA, lanjut sarjana hukum, lanjut sarjana akuntansi, lanjut master manajemen lagi di IU. Ini sebenarnya satu kampus juga dengan Mas Yanda. Lalu juga lanjut sarjana psikologi, doktor itu juga baru lulus tahun ini. Terus juga Master of Science Financial Engineering juga masih belajar lagi di kesehatan dan juga di mencoba sebagai registered accountant. Training juga sebenarnya banyak sekali, cuman kalau ditulis semua kayaknya nggak muat sehingga
Saya cuma nulis yang paling, ya istilahnya paling ada bunyinya gitu ya, ada 5 yang saya taruh di sini. Saya juga nggak nulis sertifikasi yang istilahnya bisa didapatkan 2 hari 3 hari. Ini sertifikasi yang minimal trainingnya adalah 7 hari gitu ya. Ini saya tulis di sini. Ada saya sebagai lawyer, saya formal sebagai lawyer, formal juga sebagai mediator. Secara insinyur juga saya formal ya PII. Saya juga ini masih asosiat atau ahli muda ya karena nggak pernah diurusin secara sertifikasi project manajemennya. Kemarin baru tanya-tanya sama Mas Yanda mau ngambil PMP. Saya juga green belt, lalu juga certified Cisco Cyber Ops Associate, juga member IAI, accountant, psikologi, HMC, dan juga eh, sertifikat dari BNSP juga ada yang pasar modal itu CRP, Certified Risk Professional. Jadi eh, banyak sekali ya kalau saya sampaikan, tapi intinya sih kalau selanjutnya saya cuma ngomong sendiri, kayaknya mending nonton YouTube video saya gitu. Jadi saya sih harapannya kalau ada diskusi dengan saya Zoom live itu ada interaksi gitu. Nah, di sini nih sebelum kita membahas lebih lanjut kenapa kita harus istilahnya kuliah lebih tinggi gitu, saya coba share ada satu data yang cukup menarik ya. Ini sebenarnya datanya udah lama karena ini memang data yang didapatkan saat benar-benar krisis COVID-19 gitu, pengangguran. Angka pengangguran ini memang yang paling besar itu paling besar tentu saja ya yang SMA. Tapi sebenarnya yang kita bisa ngelihat memang yang paling kecil penganggurannya akademi. Tapi coba kita wave angka akademi itu. Tapi secara umum sebenarnya ya kalau kita ngelihat, biarpun banyak yang ngomong sarjana itu banyak pengangguran, tapi kalau kita melihat lebih detail lagi, kalau kita lihat dari proporsionalnya ya, proporsionalnya S2, S3 yang lebih kecil otomatis kan dari situ kelihatan sebenarnya kenapa sih kita harus kuliah gitu ya. Kira-kira teman-teman yang di sini itu lihat data ini apakah bisa nggak memberi pendapat? Mungkin nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Semuanya saya anggap ya mewakili pemikiran masing-masing ya. Kira-kira dari data ini bisa muncul nggak argumentasi itu hipotesis kenapa kita harus kuliah lebih tinggi gitu. Mungkin Mas Yanda yang lagi S2 ada argumentasi nggak Mas kenapa mau S2 gitu Mas? Ya, eh, kalau saya pribadi, kenapa saya ingin lanjut kuliah? Jadi pertama memang passion ya, artinya keinginan saya di bidang project management, saya butuh pengakuan. Dalam artian pengakuan dari lembaga yang uh, studi ya atau university gitu, sehingga kita pun berbicara ataupun kita pun berargumen ataupun orang melihat kita itu bukan dengan tanpa background gitu. Sebenarnya ini saya sedikit agak nyambung ke agama ya, uh, Mas Bagus dan Bapak Ibu semua gitu. Jadi kenapa ini yang sangat berkesan bagi saya cerita ini. Jadi cerita ini datang dari satu ustadz di Jogja. Kenapa banyak orang-orang liberal yang ngomong agama, padahal mereka punya gelar ya, gelar doktor tapi ngomong agama. Dan itu dipercaya sama orang. Orang percaya bukan karena omongannya, tapi karena gelarnya tadi. Karena gelarnya lagi. Makanya kita yang sebagai muslim ya, kita yang sebagai muslim itu harus punya giro atau keinginan untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Kalau orang-orang liberal gitu ya berbicara agama dengan backgroundnya S3, doktor segala macam. Nah, kita yang padahal lebih tahu, lebih ngerti dan lebih bisa memberikan image baik terkait agama, itu nggak akan didengar sama masyarakat umum. Kenapa? Background kita nggak punya, latar belakang kita nggak punya. Siapa kamu? Oh, saya Fulan gitu, Fulan tanpa ada gelar apa-apa. Beda dengan doktor, Andes kayak kayak hari ini Alhamdulillah ya, Masya Allah ada Ustadz Safi, gelarnya doktor, Ustadz Firanda, gelarnya doktor.
sama ustadz-ustadz yang lain yang mereka memiliki gelar doktor. Itu yang menjadi motivasi saya. Kayaknya saya harus lanjut deh kuliah. Ya, Itu menurut saya Mas Mas bagus ya background saya. oke. Setuju, Mas Yanda. Mungkin dari yang lain adakah argumentasi atau alasan kenapa kok match up nih, kita harus kuliah lebih tinggi gitu. Hmm, Mungkin ada yang lain dari peserta. monggo feel free. Nggak ada yang salah kok, semuanya sesuai dengan pemikiran masing-masing. Ada Mas Rahmat. Mungkin kemalaman kali Mas, jadi udah tiduran ini Ya, kayaknya ini. ini malu-malu ini teman-teman. Oke, kita lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Kita Oke, lanjut dulu. ya. Jadi Ngobrolnya. sebenarnya secara simpel itu, kalau dari gambar ini aja, kemungkinan kita istilahnya pada kondisi krisis kita terpuruk itu semakin kecil, Mas. Hmm. Kalau kita punya pendidikan lebih tinggi. Kalau dari sini aja tuh kan 0,1%. Misalnya ini ya 8,8 itu 8,8-nya itu 1 juta gitu. Maka 0,1%-nya itu kan pasti lebih kecil ya, Mas. Itu di sekitar mungkin angkanya hanya di 10.000 mungkin penganggurannya. Angka S3 menganggur saat COVID itu sangat kecil sekali. Bahkan mungkin ini kan istilahnya saat economic downturn yang luar biasa ya. Yang namanya Hmm. Anda ketika seburuk apapun kondisinya mau nganggur pun Anda adalah dokter yang menganggur gitu, Mas. Ya kan? Jadi Hmm. yang namanya pendidikan tidak menjanjikan karir atau pendidik atau pekerjaan yang top gitu, tapi menjanjikan Anda tidak jadi gelandangan gitu. Istilahnya sesimpel itu, Mas. Hmm. Hmm. Ya, Kalau ya. dari data ini. Cuman kalau saya coba eh, nanti akan kita bahas lagi. Cuman di sini saya coba sedikit sharing soal kisah saya gitu ya. Ini yang zaman COVID juga sih. Ini sedikit motivasi cerita ya. Jadi pada tahun 2021 awal, ya alhamdulillah saya memang bekerja di perusahaan BUMN sehingga secara benturan ekonomi em, nggak terlalu berat ya. Tapi memang ada lah dampaknya di oil and gas khususnya di sektor saya. Cuman di sini karena memang saat itu kan waktu juga cukup tersedia karena full WFH. Tahun 2021 itu menjadi tahun yang cukup merubah ya, merubah kondisi saya dari yang sebelumnya karyawan itu menjadi seperti ini gitu. Jadi karyawannya biasa-biasa aja jadi orang dengan 10 gelar gitu ya Mas ya. Sebenarnya awalnya 2021. Jadi di tahun itu saya itu menyelesaikan 3 program studi. Di tahun itu ya, di tahun 2021. Saya itu selesai 3 program studi, daftar doktor dan juga daftar S2, daftar sarjana lagi, daftar sarjananya bahkan 2. Di sisi di waktu itu saya juga bikin YouTube yang setahun kemudian sampai 20.000 dan sampai sekarang udah jadi 100.000 dan bantu saya membuat side gig gitu ya secara eh, sekarang itu konsuli.com itu udah ada PT-nya juga. Hmm. Di situ memang ya ini sebenarnya jernih saya gitu dan ini nggak mungkin bisa didapatkan tanpa apa ya semangat untuk belajar gitu Mas. Jadi ini Hmm. sedikit cerita bahwa sebenarnya saya sendiri juga manusia biasa gitu Mas. Asal ada kesempatan dan kemauan itu semuanya bisa. Jadi tadi Mas Yanda kan sudah sampaikan ya, kenapa sih kita harus kuliah tinggi-tinggi? Tadi Mas Yanda nyampaikan pengembangan karir. Ya karena memang iya Mas, Hmm. kuncinya itu memang pengembangan karir itu kenapa? Ya karena dengan kita, memang ya Mas, orang pasti S2 itu kalau nggak mau dibilang muluk-muluk pasti ngomongnya melatih pola berpikir gitu ya. S3 Hmm. melatih kita berpikir secara filosofis itu memang benar Mas, tapi secara manfaat yang lebih nyata itu tentu saja kita punya perhatian dan kepercayaan yang lebih gitu Mas. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya pasti orang lebih percaya dengan orang yang sudah kuliah. Biarpun memang kuliah, kalau Rocky Gerung tuh nyatakan kuliah itu
membuktikan bahwa kita pernah belajar, tapi belum tentu membuktikan bahwa kita pernah berpikir gitu. Cuman Hmm. kalau sudah pada tingkatan yang doktor gitu, mau apapun itu, mau doktornya di universitas yang nggak jelas pun gitu ya Mas, tetap pasti lebih dipercayakan. Kayak sekarang orang pada berlomba doktor gitu ya, kayak sekarang zamannya pilkada itu, mau diapa-apakan juga pasti orang lebih percaya dengan calon eh, kepala daerah yang sudah punya gelar doktor gitu ya Iya, Mas. betul. Simpel Betul. itu untuk Hmm. pengembangan karir, simpel itu. Biarpun di sisi lain ya, tentu saja kalau kita cari pendidikan yang terbaik, kayak saya sama Mas Yanda ketemu juga milih kampus juga nggak sembarangan, pasti ada benefit lain yang memang akan orang lain bisa tahu ketika sudah kenal sama kita gitu, Mas. Iya, betul, betul. Tapi kalau belum kenal sama kita yang dilihat apa, Mas? Tentu saja gelar yang nempel Nah, gitu kan. iya, title-nya. Betul. Jadi ada di situ ya. Dan juga ada profesi khusus kalau untuk sarjana. Jadi insinyur nggak mungkin dong kita sarjana ini sarjana hukum kan nggak mungkin ya Mas ya. Yang seperti itu. Hmm. Terus pengembangan jaringan juga teman-teman saya yang paling tua itu teman-teman kuliah itu Mas. Termasuk Mas Yanda ini teman saya kuliah kan. Ya kayak gitu. Jadi kita bedanya ketemu di kantor sama ketemu di kampus itu, kalau ketemu di kantor bisa saja ada kepentingan lain gitu. Sedangkan kalau ketemu di kampus tujuannya sama, kita belajar menyelesaikan kuliah kita itu. Jadi pertemanan yang paling apa ya istilahnya otentik itu ditemui saat kita kuliah sih biasanya kalau saya Iya. ketemunya. Dan seperti yang saya sampaikan juga Mas, saya itu dulu waktu sarjana awal itu biasa aja Mas. Jadi nggak kayak sekarang yang suka belajar. Tapi Hmm. di Hmm. sisi lain begitu saya lulus, saya kuliah kebiasaan kuliah S2. Terus begitu lulus S2 saya merasa kok saya tidak ada struktur belajar lagi ya. Makanya saya kuliah lagi, kuliah lagi, kuliah lagi karena saya suka dengan struktur belajar yang dibentuk oleh perkuliahan formal gitu. Saya coba Oke. belajar sendiri juga pasti kelupaan gitu akhirnya. Jadi Hmm. saya di sini ngelihat kayaknya yang cocok untuk saya, metode saya itu adalah kuliah. Oke. Ah, Sekarang boleh itu. Mas. Kita gali nih Mas ya. Struktur belajar Mm, ini menarik nih. mm, mm. Apa yang Mas Bagus rasakan dengan belajar otodidak, dengan belajar yang diprogramkan oleh bangku kuliah atau oleh kampus itu? Ya. Jadi sebenarnya kuliah itu gini, Mas. Kuliah itu tidak pernah memberikan kita eh, metode atau bahan yang benar-benar detail. Hmm. Apalagi sampai tingkat S2 ya. Kalau tingkat S3 kita pasti akan detail. Tapi kalau tingkat S1, S2 itu dari dulu kita cuma dikasih alatnya doang gitu. Misalnya kita kita mau nambang. Sama kuliah itu kita dikasih tahu caranya nambang. Tapi nggak pernah dikasih tahu caranya nambang sampai lantai berapa underground gitu nggak pernah kan. Kita cuma dikasih alatnya doang. Itu sih Mas. Sehingga Hmm. tapi alat itu pun juga sudah disampaikan secara terstruktur supaya kita itu menjadi seorang insinyur tambang gitu kan Mas. Hmm. Hmm. Biarpun untuk menjadi insinyur tambang yang handal ya kita harus belajar dengan terjun ke lapangan gitu kan. Hmm. Tapi itu tadi kalau sampai tingkat S2 pasti seperti itu. Tapi kalau sudah tingkat S3 nanti ya kita akan menjadi periset sehingga tetap detail tapi pada eh, tataran riset gitu sih Mas. Hmm. Jadi agak beda ketika memang kalau di kita ini masih kecampur-campur ya akademik dan juga profesi gitu karena semuanya kelihatan seterata gitu tapi sebenarnya agak berbeda sih. Tapi Betul. kalau menurut saya kalau mau belajar untuk memahami konsep secara luas, secara tools-tools yang kita butuhkan untuk bisa masuk ke suatu bidang, secara bidang tertentu gitu ya Mas ya, kita tuh harus kuliah Hmm. gitu sih Mas. Mas, perbedaannya ya dari Mas Bagus ketika di Mm. Indonesia, ngambil kampus di Indonesia dan di luar, secara struktur atau secara metode apa yang paling dirasakan perbedaannya, Mas? Iya sih Mas, kalau di Indonesia itu sebenarnya lebih orangnya kita terbiasa disuapin ya Mas ya. Iya. Bedanya kan itu. Biasa disuapi Mas. Mas Yanda coba kuliah yang di IU gimana? Waduh. Mandiri kan nggak selesai-selesai kan nggak maju-maju kalau nggak mau Betul, mandiri. betul. Ya, terus waktu saya kuliah yang di Amerika di NXU itu
ya dikasih kesempatan untuk bertanya sendiri. Kalau nggak mau bertanya ya nilainya pasti hancur gitu. Hmm. Bisa selesai tapi hancur gitu. Sedangkan kalau di Indonesia mau di UI pun kita Hmm. nggak usah bertanya pun bisa lulus dengan nilai bagus, Mas. Oke. Jadi memang Itu dibentuk harus terampil dalam hal mengungkapkan ide ya. Harus terampil dalam ya, mencoba menggali lebih dalam. ya Mas. Karena di Indonesia kan emang kita terbiasa menjadi penerima ini ya. Ya istilahnya disuapin lah. Hmm. Sehingga ketika kita ketemu sama ya kita semua profesional project mungkin di sini banyak yang sudah berpengalaman ketemu sama ekspat. Pasti komentar pertamanya mereka jago ngomong. Bukan mereka yang jago ngomong, kitanya nggak bisa ngomong. Sebenarnya itu jawabannya. Karena kita selama berapa belas tahun belajar terbiasa Iya, disuapin betul. gitu. Jadi agak berbeda karena orang ngomong ya kuliah itu bayar SPP buat baca untuk mendapatkan ilmu dari buku. Ya salah sendiri Anda tidak menggali ilmu yang memberi Nah, pelajaran gitu kan. Saya sendiri kalau kuliah, Mas, ketika saya diem, saya merasa saya percuma. Mending saya nonton video YouTube atau Udemy aja daripada iya, kuliah. iya, iya, Gitu. iya. Betul, betul. Kita lanjut ya, Mas ya. Lanjut, lanjut. Ya. Ya, ini kenapa saya menjadi seperti ini? Itu sebenarnya banyak jalannya ya Mas ya. Tapi dari awal sudah saya sampaikan, saya dulu pernah kok kuliah itu dapat IPK 2, ya namanya juga teknik negeri ya. Kayak gitu mungkin Hmm. teman yang angkatan lama tahu lah beratnya seperti apa. Cuman kesininya dulunya emang saya kuliah ya cuman gara-gara disuruh gitu ya. Disuruh orang tua yang namanya juga anak sarjana gitu. Lama-lama kan saya juga ketemu goal saya sebenarnya saya kuliah tuh pengen apa gitu. Saya merasa ada nggak sih gunanya ilmu yang saya pelajari atau saya butuh ilmu ini nih untuk saya bisa hidup ke depannya. Ketika kita udah ketemu goal atau harapan atau minat tertentu sama suatu ilmu, kita pasti akan menyediakan waktu untuk kita belajar itu gitu, Mas. Hmm. Pasti Hmm. pengen, kita pasti Hmm. seneng dengan kalau sudah seneng itu kita pasti bisa menyediakan waktu. Tapi di sisi lain kita juga harus konsisten, Mas. Ya. Karena mau kita udah seseneng apapun, kalau seminggu nggak dipegang, udah lupa, Mas. Hmm. Jadi, kuncinya tadi, ada goal, ada interest, dan kalau udah seneng, kita pasti akan memberikan waktu, tapi di sisi lain kita juga harus konsisten. Jadi nggak, ya biasa itu kalau kita udah seneng apa, terus seminggu kita ngerjakan apa, aja udah lupa. Hmm. Apa ya kemarin ya, udahlah, nanti lagi gitu. Tambah seminggu lagi, udah makin lupa. Ya itulah makanya kalau untuk orang-orang yang awalnya niatnya lemah itu, kuliah itu menjadi yang paling ini sih paling membantu karena ya digait gitu loh. Biarpun Hmm. awalnya kuliah cuma dengerin gitu ya, mungkin kuliahnya online, HP-nya digeletakin, tapi setelah itu kita seenggaknya cari-cari absen gitu terus buka materi gitu. Lama-lama Ya. juga ada minat tertentu akhirnya eh, kita mau belajar juga. Dan itu semua kuncinya satu ya, komitmen gitu Mas. Jadi ini sebenarnya saya sudah nggak lagi heran dengan konsep ini. Jadi saya selalu melihat ilmunya itu manfaat atau enggak buat saya ketika nggak ada manfaatnya biasanya putus mas saya juga pernah kuliah itu Hmm. putus karena saya nggak ngelihat manfaatnya untuk masa depan saya apa saya suka atau Hmm. enggak dengan materi ini kalau itu udah putus nggak ketemu ya ini udah nggak saya lanjutin gitu. Ya. Jadi memang Gitu. mulai dari yang kita sukai dulu lah ya. Kita mulai Hmm. Mas ya, apa yang menjadi interest, terus target keinginan kita di masa depan, dan komitmen juga serta konsisten ini yang akan nge-drive kita untuk terus berjuang dengan apa yang kita cintai tadi ya. Ya gini lah ini Ya, saya rasa ini juga sih mas kalau untuk teman-teman yang mau ngambil sertifikasi juga ini juga penting banget iya. kayak saya juga karena kebanyakan aktivitas mau belajar PMP juga kelewatan seminggu kan langsung ini juga langsung aduh kemarin sampai mana ya Hmm, hmm.
aja karena Iya. jadi akhirnya sekarang saya fokus dulu mana yang harus diselesaikan secara prioritas gitu sehingga Nah, saya harus selesaikan itu supaya nggak mencang-mencang karena kan saya juga nah, secara disiplin ilmu dan apa yang dikejar juga lumayan banyak secara sertifikasi gitu. iya. Nah, ini Mm. ini ada pertanyaan nih, Mas Bagus. Kita ke Mbak Yasmin dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Ah, jadi mungkin entah di materi ini akan dibahas atau tidak. Jadi intinya berapa jam bekerja dan berapa jam waktu yang digunakan untuk 3 studi dalam 1 hari. Jadi kan sempat mengalami itu ya, Mas Bagus ya, 3 studi yang dijalankan dalam waktu bersamaan. Nah, itu gimana berapa jam yang dihabiskan untuk bekerja dan untuk belajar serta kegiatan apa yang dikorbankan? Mungkin Mbak Yasmin, Iya, silakan. halo Mas Bagus, Mas Yanda. Salam kenal sebelumnya. Saya Ya, juga mahasiswa Ayu nih, extend extend mulu gitu ya periodenya. Sebenarnya udah proses di elefaktif, cuman karena betapa jugglingnya memanage waktu antara bekerja, kebetulan saya jadi sales, jadi kerjanya dengan targetnya juga tinggi, waktu kerjanya juga panjang. Jadi ketika saya awalnya pas pandemik saya mulai itu slow ya, agak lebih slow. Tapi ketika udah mulai kerja WFO ini luar biasa gitu untuk punya waktu buka buku itu bisa dihitung lah. Sehingga saya akhirnya jadi ngambil extend saya bayar lah gitu ya, biar biar nggak di-cut. Cuman ini masalah sih karena ini udah mulai apa ya, udah mulai berlarut gitu loh. Boleh kasih saran? Saya butuh motivasi gitu untuk bisa membagi waktu kira-kira dari Mas Bagus yang udah punya pengalaman 3 studi diambil dalam satu waktu tuh seperti apa sih? Mungkin boleh sharing gitu. Makasih ya Mas Bagus, Mas Yanda. ya, Dan terima kasih udah bikin acara ini kesempatan banget gitu buat ngobrol. Mm-mm. ya, Mbak Yasmin. Mungkin izin saya Ya. jawab langsung ya, Mas Yanda, boleh ya? Monggo, monggo, monggo. Ya, jadi kalau saya karena memang kerjanya tuh 8 to 4 ya. 7 to 4, sorry. 7 to 4. Saya dulu juga pernah ngalamin kerja 8 to 5. Sehingga memang ini sih kalau saya dulu memang belum berkeluarga waktu itu. Sehingga ketika saya pulang itu masih bisa dengan tenangnya mengerjakan membaca, ngerjain tugas. Jadi masih bisa dengan tenang, masih nggak ada yang istilahnya inilah. Maksudnya kalau kayak pacar waktu itu ya bisa dikasih pengertian biarpun ngambek juga waktu itu, waktu kuliah yang ditumpuk-tumpuk itu 3 itu. Tapi istilahnya kalau saya itu selalu mengalokasikan dalam seminggu hari ini di blog gitu. Hari hari ini jam segini tuh harus dipakai untuk ini. Kalau nggak akan selesai. Seperti itu. Jadi seperti kita janjian sama orang, kita harus janjian sama diri kita sendiri juga buat kita belajar atau mengerjakan tugas. Orang kita sama orang lain aja, kalau kita aja ingkar janji nggak enak kan. Masa sama diri kita ingkar janji enak-enak aja. Yang kayak gitu sih. Sesimpel itu. Dan kita juga harus tahu nih kemampuan dan alokasi waktu kita yang tersedia berapa. Sehingga kalau kita dengan waktu kita yang sangat terbatas, pengen nilai kita 98, menurut saya nggak akan jalan kayak gitu itu. Nggak akan selesai. Jadi harus realistis. Kuantitas kualitas itu pasti ya kita orang proyek tahu lah tergantung main Iya, hournya ya maksudnya ya. betul, betul. Tergantung main hournya gitu. Betul. Kalau main hournya terbatas terus minta yang baku mutunya yang baseline-nya tertinggi, kualitinya ya Hmm. susah. Jadi ya tergantung alokasi waktu dan juga teknik mengalokasikan waktunya seperti apa. Itu sih Mas kayak saya juga sekarang sudah punya anak. Tentu saja main hour-nya terbatas ya buat belajar gitu. Hmm. Jadi em, dibatasin juga yang diambil. Tentu saja pengen ini tapi ya harus realistis. Apalagi juga punya side job juga, lagi bikin platform. Ya Hmm. kalau dipaksain kuliah-kuliah terus ya
nggak ada yang selesai kayak gitu, kuliah, sertifikasi, side job, keluarga, kerja Hmm. jam 7 sampai jam 4 tentu harus diatur baik-baik sih, dan kualitas dan semua itu ya tadi alokasi waktu, dan juga harus konsisten, dan ya harus realistis juga sih intinya gitu. Hmm. Iya. Karena kalau saya pribadi nih ya, Mas Bagus, kalau target apa ya, yang saya utamakan tuh cepat. Mau kualitasnya jelek itu urusan belakangan. Penting kirim dulu, submit dulu. Mau dia terima nggak terima urusan nantilah. Nah, kalau udah submit, dia komen, dia revisi, atau ada perubahan mendalam, ya segera kerjakan dan benar minimum standar yang saya kasih. Hmm. Karena mau tidak mau kalau betul kata Mas Bagus, kita minta perfect, ya kita harus siap waktu yang lebih panjang lagi. Kita harus siap waktu yang lebih panjang. Dan yang waktu lebih panjang itu nggak bisa kita kasih karena banyak yang harus kita kerjakan. Nah, gitu lah. Gitu. Kadang Dan saya memang begitu. memang lebih mau seperfect apapun juga kita kerjaannya itu akan lebih perfect kalau ada masukan dari pihak lain Hmm. khususnya Hmm. dosen. Hmm. Hmm. Dan itu ya itulah pentingnya kita kuliah ya, karena kita kan Hmm. kuliah nggak cuma baca buku, ada yang membimbing kita gitu sih. Betul, betul. Kalau di IU khususnya itu sebenarnya bisa kontak dosen, ada yang super killer gitu mas, nanti coba nanti ngerasain sendiri, nanti harus dikontak juga, jadi apakah sudah benar, kalau belum benar nanti minta tolong masukannya kayak gitu sih. Itu juga saya rasakan banget kalau kuliah S3, kalau mau perfect perfect sendiri nggak akan selesai sih mas, harus bimbingan Hmm. terus sih. Jadi harus rajin bimbingan sehingga kita tahu kita bodohnya di mana gitu loh. Hmm. Kalau belajar sendiri ya kita tahu kita oh ini bisa, oh ini bisa. Begitu ketemu sama pembimbing, wah ternyata nggak bisa gitu. Itu sih. Hmm. Iya, Ya, iya. ada yang lain mas? Oke, lanjut dulu, nggak apa-apa, Mas Bagus. Ya jadi karena materinya itu terkait time management itu, sehingga saya tuh menyampaikan ini saya punya tools yang paling saya sering pakai gitu. Khususnya yang paling kiri itu Pareto Principle. Ini mau buat pekerjaan pun itu juga saya pakai gitu mas. Hmm. Apalagi kalau jadi YouTuber gitu mas. Kalau kita Hmm. balesin semua komentar itu nggak akan selesai gitu. Sehingga harus lihat dulu apa sih sebenarnya komentarnya penting atau enggak. Ya seperti itulah. Jadi prinsip Pareto itu kan baik teman-teman proyek atau mungkin yang terbiasa dengan quality itu kan udah ngerti. Intinya 80% hasil kita itu berasal dari 20% pekerjaan kita gitu loh. Ya. Jadi bukan 100% pekerjaan menghasilkan 100%. Ya iya, cuman kalau dipersenkan, sebenarnya produk kita yang 80% itu dari 20% usaha kita. Jadi ada sih yang nggak harus kita lakukan dengan benar 100% full attention. Yang harus kita kerjakan full attention itu ya beberapa doang. Inilah makanya yang kanan ini mulai jalan di Eisenhower Matrix itu. Kayak kita harus mengelompokkan pekerjaan kita mana yang benar-benar harus dikerjakan saat ini juga, dan mana pekerjaan yang sebenarnya itu yang nggak ada, cuman pikiran kita doang yang menganggap itu harus dikerjakan. Biasanya ini engineer-engineer itu suka banget ngecek-ngecek hal yang nggak akan dicek sama reviewer atau mungkin klien owner gitu. Hmm. Ya udah terbiasa soalnya yang namanya juga engineer ya gitu. Tapi ada pekerjaan yang harus di-delete gitu sebenarnya. Ya kayak itu. Betul, Saya juga suka kesel. Saya betul. ngomongnya work smart not work hard. Bukan berarti yang work hard itu nggak work smart ya. Cuman adalah istilahnya untuk kita itu lebih fokus pada pekerjaan yang memang menunjukkan bahwa kita itu pekerjaannya baik gitu loh. Dengan waktu yang ya waktunya secukupnya gitu loh. Kadang-kadang kan gitu ya. Kita merasa waktunya itu seadanya, semua waktu itu buat kita. Bahkan mungkin sampai nggak apa-apa lah supaya kerjaan saya perfect, supaya pekerjaan saya berkualitas, saya lembur. Hmm. Tapi kalau teman-teman belajar Six Sigma, siapa sih yang mendefinisikan pekerjaan itu berkualitas? Ya kan
klien, user. Ya berarti tergantung dong usernya itu pengennya seperti apa. Bukan tergantung Anda yang buat pekerjaan itu, gitu kan ya, Mas. Hmm. Ya, kayak gitu. Jadi sehingga kita harus tahu usernya seperti apa dan bisa mengkuadrankan mana yang benar-benar urgent dan important dan mana yang not important dan not urgent atau istilahnya pekerjaan yang kita buat sendiri gitu. Terus di sisi yang selanjutnya saya juga pakai Trello itu tadi, Kanban board lah istilahnya. Kalau teman-teman yang di project management tahu lah Kanban seperti apa. Dan ini memang istilahnya kalau pekerjaannya sudah lama saya tinggal, itu pasti saya ngelihat Trello supaya oh ini saya kemarin sampai sini gitu. Oh ini harus diselesaikan. Dan ini juga bisa dibuat Eisenhower juga, mana yang prioritas tinggi, mana yang bisa nanti-nanti, kayak gitu. Jadi untuk Kanban ini menurut saya sangat powerful biarpun sangat simple, karena tanpa Kanban ini mungkin udah berantakan. Kalau di Kanban saya itu ada tiga ya itu ya tiga tiga ini ya tiga kolom ya, sertifikasi, pekerjaan sampingan, sama kuliah. Hmm. Jadi memang ya itu semua harus diselesaikan dan memang ada prioritasnya. Terus kita sebagai manusia juga pasti akan lelah, sehingga saya juga kenal Pomodoro ini. Jadi mungkin teman-teman merasa saya ini kayak robot yang suka belajar terus, nggak juga. Saya juga main game. Istri saya baru kemarin beliin saya PS5 gitu loh. Ya, ada waktunya kita istirahat. Mungkin windownya nggak 5 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam. Saya tuh juga ambil kuliahnya itu nyabang-nyabang itu supaya apa ya? Supaya saya bisa terus belajar gitu dengan materi lain yang jauh dari yang saya kerjakan saat itu. Misalnya saya lagi ngerjakan financial engineering gitu udah butek banget itu. Akhirnya coba deh saya buka yang hukum gitu. Sehingga Hmm. tetap belajar tapi nggak membosankan. Jadi intinya gitulah. Either supaya kita nggak bosan atau kita nggak burn out itu ada windownya untuk kita belajar atau bekerja. Ini sih kurang lebih materi untuk time managementnya. Ini ada sedikit quotes dari Charles Darwin. A man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. Jadi saya sendiri Oh, juga merasa ya karena kita orang proyek gitu ya, Mas. Saya sendiri iya, juga merasa ya setiap jam kita itu ada man hour-nya gitu, Mas. iya. Gak dihargai kok, rasanya sayang kita tambah tua tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Karena ya Benar. kita kan juga finite resource ya, Mas. Mungkin itulah yang mendrive saya untuk selalu belajar, selalu menambah sesuatu dan harapannya bisa semakin berguna untuk kedepannya gitu. Ini ini berat nih ya, Ya, itu Charles sih Darwin. gimana? Ini quote-nya Charles Darwin ini Hmm, berat nih ya. Jadi mm-mm. seringkali kita mengabaikan ya, waktu-waktu kita terbuang. Ya, Biasanya saya pribadi sih sebelum tidur biasanya ya. Nah, itu banyak sekali waktu yang terbuang itu. Ini reminder sekali ini. ya, iya. Itulah Mas, apalagi ada yang ngomong Buddha itu juga biarpun ini ya, dia kan pemuka agama Buddha itu juga Ah, Buddhanya sendiri juga menyampaikan masalah kita yang terbesar adalah menganggap kita itu punya waktu. Padahal kita iya. nggak punya waktu. Lama tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah Iya. kayak gitu. Jadi ya itulah cara time itu adalah resource yang terbatas. Kalau orang-orang proyek ngerti lah waktu itu seperti apa Hmm. berharganya gitu. Ya, Tapi di proyek saya juga mengimplementasikan. Kira-kira ada pertanyaan Mas Yanda? ya kalau saya pribadi gini ya, ini sebenarnya habit ya teman-teman di project itu dalam menyelesaikan tugas itu selalu berpaku dengan namanya overtime. Jadi, oh nggak apa-apa, nggak selesai sekarang, kita overtime kan aja. Oh nggak apa-apa, nggak belum kelar, kita overtime kan aja semua. Ini menurut saya pribadi mindset yang salah. Bahkan di Embuk pun itu hal yang dilarang. Jika ada soal dan bapak-bapak atau ibu-ibu memilih overtime sebagai salah satu solusi, nah itu udah dijamin itu
jawaban bapak-bapak atau ibu-ibu salah di dalam PMP. Jadi kita aja udah memanage diri kita untuk mengextend gitu ya. Nah, tadi berpikir bahwa kita punya waktu lebih, kita punya waktu itu. Ini mindset ini sejujurnya dalam proyek kalau saya pribadi harus coba diubah ya, minimal dari pribadi kita sendiri. Bagaimana caranya paksa diri untuk nggak overtime lah, paksa diri untuk nggak overtime. Itu impactnya luar biasa seharusnya ya. Jadi banyak hal lah yang harusnya bisa kita kerjakan di luar waktu kerja kita gitu. Ya. Ya, mungkin Ya. ada pertanyaan yang lain, monggo lah, Bapak Ibu. Ya, saya juga sharing mas kemarin habis benchmark ke Lotte, Lotte Ah, Chemical. ah. Itu mereka tidak delay mas. Saya Oh, baru tahu wow, ada proyek yang wow. nggak delay 100% Oh, untuk mega proyek gitu kan. Terus ah, mereka ngomongnya ya ini kita budaya orang Korea itu pali-pali itu cepet-cepet ah, gitu. Dan ah. mereka ngomong itu nggak bagus. Ya, menurut saya nggak masalah juga sih orang secara baseline-nya juga tercapai. Biar mungkin ada yang ini ya. Yang namanya kan kalau teman saya yang kuliah di sipil itu nilainya katanya nggak pernah dapat A karena dosennya ngomong kesempurnaan hanya milik Allah gitu mas. Hmm, Nggak ada nilai A karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi memang benar kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu. Sehingga kalau hmm. kita kerja lambat-lambat supaya kerjaannya sempurna nggak akan sempurna juga sih. Iya, iya. Kan yang penting tercapai gitu ya secara yang disepakati seperti apa. Oke, Ah, ada pertanyaan mas? boleh. Ini R. Ah, izin bertanya, Pak. Saya saat ini lulusan baru dengan posisi sebagai Project Control Engineer dengan experience hampir 2 tahun. Namun saya ingin sekali ambil insinyur di bidang civil engineer. Apakah bisa dengan pengalaman non civil engineer? Jadi mau lanjut ngambil civil engineer dengan pengalaman non civil engineer, atau harus ada experience di civil engineer? Kira-kira begitu, Mas Bagus. Ya ini sebenarnya pertanyaannya ini pertanyaan-pertanyaan terkait yang muncul di YouTube saya sih mas. Ah, Kan di YouTube saya soal jurusan kuliah ya. ah, ah. Jadi memang ini sih mas kalau selama jurusannya itu sains ya. Selama jurusannya sains, maksudnya MIPA, fisika gitu. Dengan pengalaman bisa coba mengajukan aja ke PII. Bisa aja Hmm, mengajukan ke PII untuk KTA-nya. Kalau pengen menjadi insinyur ya berarti harus kuliah profesi insinyur. Itu sih. Tapi ya masih terkait misalnya jurusannya fisika gitu, mau jadi insinyur sipil mungkin masih bisa sih. Tapi itu tergantung kebijakan dari BKK-nya sipilnya mau nerima atau enggak. Tidak harus kuliah S2, tapi ya kalau bisa S2 bisa lebih membantu juga sih. Karena saya juga ada temen yang S1-nya elektro, terus di BKK PI-nya teknik industri, bisa aja. Jadi nggak masalah selama BKK-nya menerima. Tapi ya itu terkait insinyur ya, tapi kalau secara karir, ya itu kembali lagi ke penerimaan dari pemberi kerjanya sih. Kalau memang dia nggak masalah dengan itu, tapi biasanya agak sulit untuk yang pekerjaan desain mungkin ya. Karena yang desain kan teknis sekali kayak perhitungan kalkulasi hmm, mungkin hmm, hmm. untuk sarjana yang benar-benar inline. Karena kalau mau S2 juga mungkin S2 kan lebih ke konseptual dan pemecahan masalah, bukan teori dan Oh, kalkulasi dasar gitu sih. iya. Bedanya itu ya kalau mungkin S1 tuh diberikan kita toolsnya untuk berpikir, itu toolsnya untuk kita mengerjakan sesuatu. S2 itu mengajarkan kita untuk memecahkan masalah dengan asumsi kita sudah punya toolsnya. Terus yang S3 itu kita drill down ke masalah yang benar-benar dalam yang tidak orang lain umum untuk lakukan gitu sih perbedaannya. Ada pertanyaan lagi Mas? Atau yang tadi mau tanya lagi boleh? Ya, monggo kalau kurang jelas atau ingin eksplor lebih dalam ya, silakan kalau mau open mic. Ya, oke, Mas. Jadi gini, Mas, eh, terkadang itu kan kita dilema lah ya, dilema antara mau fokus lagi, lanjut kuliah lagi gitu kan, atau
bahkan untuk melangkah kuliah pun tuh kadang teman-teman ragu ya, kalau saya lihat ya, ragu. Saya sanggup nggak sih? Saya bisa nggak sih? Nah, mungkin ada nggak Mas perasaan itu dulu di awal-awal ketika Mas Bagus awal-awal sekali ya mau memutuskan lanjut kuliah lagi atau mau nambah kuliah lagi, keraguan-keraguan seperti itu yang muncul dan seperti apa cara menanganinya itu Mas? Iya, Mas. Tentu saja ada, Mas. Saya kan dulu juga waktu manusia belum jadi seperti sekarang, maksudnya manusia biasa ya. Belum jadi seperti sekarang kan ya tentu, aduh takut ya mau kuliah S2 belum punya pengalaman apa-apa. Tapi itu manusiawi, Mas. Ya, betul. Manusiawi. Bahkan itu kita belum mulai udah takut itu aja wajar. Ya. Saya bahkan pernah ada di posisi di mana saya sudah masuk dan sudah bayar SPP terus lihat materinya pusing gitu kan, itu lebih itu lagi ya, maksudnya buat orang mungkin waduh nggak bisa mundur lagi kayak gitu, kayak mungkin teman saya tuh S2-nya kan teknik kimia, Mas, S1-nya teknik elektro. Baru pertama kali masuk udah disuruh suruh install HiSys, kalau tahu teman-teman teknik kimia. Oh, Langsung disuruh install HiSys, dikasih tahu unit-unit yang harus dibangun selama mata kuliah ini. Langsung ini gimana ya kayak gitu. Waktu oh, ngerjain tesisnya juga ini kayaknya aduh ini kalau nggak dilanjutin kok sayang gitu kayak gitu. oh. Tapi prinsipnya sih ini, Mas, bisa atau nggak bisa itu di kita sendiri sih. Kalau kita Nah, sendiri nggak bisa ya udah nggak bisa. Tapi kalau hmm, kita bilang bisa ya kita akan cari gimana caranya supaya ini bisa terjadi. Entah apapun hmm, caranya, mau mungkin tidak maksimal ya atau mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Tapi kalau bisa ya tergantung kita mau membisakannya atau enggak sih. Mungkin bisanya beda ya, ada yang bisanya itu harus aduh ini harus seperfect ini. Makanya saya itu kembali ke Pareto dan Eisenhower sih, karena saya melihat kualitas itu tergantung siapa yang melihatnya sih. Jadi hmm, saya sendiri nggak pernah melihat pekerjaan saya itu harus perfect menurut saya, karena mau perfect menurut saya juga menurut orang lain juga nggak akan perfect gitu. hmm. Itu sih. Nah ini saya nggak bisa bayangin ya. Saya misal dengan background elektro, terus dicemplungin ke kimia gitu. Waduh, itu kayak dunia dunia yang berbeda itu ya, Mas. Benar Dunia yang itu. Atau ya kalau saya kan background metalurgi, mau ke kimia masih oke lah. Tapi kalau saya disuruh cemplung ke elektro, saya mungkin give up lah. Saya sadar kapasitas gitu. Saya nggak tahu mulainya dari mana, apa yang harus jadi concern di dalamnya gitu ya. Ini ya, malah menarik. kalau saya malah seneng karena sudah terlanjur kena ini borgol, Mas. Oh, SPP kan, jadi harus selesai nih gimana caranya gitu. mm, mm, mm. Mungkin kalau nggak kena itu mungkin saya juga mundur gitu. Artinya kan nggak selalu hal yang kita senangi tuh mas, yang kita kita lakui itu kan, nggak selalu hal yang selalu kita rasa, oh aku pengen banget nih, nggak juga kan, yang Ya Mas itu tadi, Bagus Mas, rasanya. lihat dari tujuannya dulu, tujuannya apa. Kalau emang tujuannya Hmm. sudah kita make sense dan masuk ke pemikiran kita bahwa ini sesuai dengan tujuan kita, biarpun kita Oh, mungkin oke. lihat ini nggak se-fun itu juga gitu, tapi Hmm. mungkin secara jangka panjang ini bisa mengembangkan karir saya atau ya cocok untuk kedepannya karir plan saya gitu ya, Hmm. pasti akan dicari sih untuk menyelesaikannya gimana. Jadi goal itu ya yang mendrive kita lebih untuk siap dengan semua semua hambatan ya, dengan semua ketakutan-ketakutan tadi itu ya Mas. Yang saya lihat itu yang bisa kita simpulin ya Mas Bagus. Iya, Ya. mungkin ini sedikit nambah dikit, Mas, ada Ah, materi. boleh deh. Boleh, boleh. Ini sering saya sampaikan juga sih, Mas, kalau kenapa sih kita harus belajar gitu, mungkin nggak melalui kuliah ya, tapi ya tetap belajar gitu. Hmm. Eh, yang pertama itu secara biologis itu belajar itu bermanfaat buat kita sih. Saya itu dulu ya bukan mau flexing atau apa ya, saya itu dulu Hmm. kuliah S1 itu IQ-nya 120 sekian lah, nggak tinggi, Hmm. Hmm. 120 ya istilahnya masih bagus sih, cuman nggak yang hebat banget gitu, Mas. Nggak 120 jenius ya gitu ya. Hmm.
Tapi kan dari umur saya kuliah S1 sampai sekarang tuh kan saya belajar terus ya. Ah, ah. Terstruktur dan harus. Kalau enggak kan sayang ya, udah bayar SPP gitu istilahnya. Iya, iya. Jadi secara struktur saya, otak saya terbiasa untuk terlatih sehingga manusia itu secara umum semakin tua itu semakin degradasi, Mas. Tapi kalau Hmm. kita pakai otaknya, itu enggak turun gitu. Jadi kita nggak akan pikun kalau kita belajar terus. Bahkan mungkin Hmm. kita yang biasa gitu, mungkin mas-mas yang di sini yang orang project biasa ngelihat engineer umur 70 tahun itu masih fresh gitu ya. Ya karena Hmm. mau otaknya dipakai terus, karena dia baca standar yang terbaru atau apa. Hmm. Karena kalau saya, case saya itu mas, di umur 21 IQ 124, di umur tiga Hmm. puluh satu saya tes lagi itu di 130 mas. Wow, naik ya. Karena IQ itu base-nya adalah nilai terus dibandingkan dengan usia. Iya, iya, Karena iya. secara biologis usianya naik harusnya makin bego gitu Mas. Kalau Iya. saya nggak makin pinter, cuman usia saya naik tapi saya nggak makin bodoh gitu loh. Hmm. Itu aja sih. Oke, 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 paham, paham. Simpelnya seperti itu. Dan Hmm. juga yang kedua tuh belajar itu ya membuat kita seneng Mas. Karena kalau kita ngerti, kita ya merasa bermakna gitu ya ketika ditanyain orang kita bisa menjawab, ya itu membuat kita beraktualisasi diri lah Mas. Iya, Orang yang dipercaya betul, jadi orang yang memang knowledgeable itu ya merasa bermanfaat lah mas, betul, orang seperti betul, itu. betul sekali Mas itu. Enda udah ngerti lah, Mas Enda kan Iya, iya saya merasakan itu. Menghindari dulunya depresi. eh, ini kan Mas Ustadz Yenda itu kan udah Ustadz PMP juga kan, pasti kan ngerti rasanya menjadi orang yang knowledgeable itu sangat berbahagia. Makanya teman-teman di sini itu tadi kuliah itu salah satu metode untuk belajar yang terstruktur, biarpun kita malas pun kita dipaksa untuk bisa belajar gitu. Yang penting mau aja dulu, terjun dulu, Hmm. daftar dulu aja gitu. Apalagi zaman sekarang udah zamannya belajar di mana-mana ya, yang nomor tiga ini. Hmm. Mau di kampus yang mungkin istilahnya kelas 3 pun juga ada ilmunya gitu. Yang mungkin mereka full online supaya cari mahasiswa pun juga ada ilmunya gitu. Tetap mau belajar di mana pun terserah ke kitanya sih. Mau mencari ilmu atau sekedar mencari ijazah gitu. Hmm. Mungkin itu kali ya. Ada pertanyaan lagi nggak Mas Yana? Yang lain, monggo. Pak Ade, saya panggil satu-satu lah ini ya. Pak Syif Istiani, Baik Yasmin, Dio Prima, Dimas Ahmad, Hendra, Bu Heti, Pak Iwan, Pak Johan, Pak Mahendra, monggo silakan, Pak Marcel, ya feel free aja ini mengingat durasi ya. Ada Mas TP nih, Mas Tripuji, monggo Mas. Pak Basuki, kalau ada pertanyaan, ini kita mengingat durasi teman-teman. Jadi mungkin satu putaran lah kalau ada pertanyaan. Ini kalau emang sudah nggak ada di close aja nggak apa-apa Mas. Ya. Ini Mas Rahmat, monggo Mas Rahmat, silakan. Ya, tes terdengar suaranya Pak? Terdengar, terdengar. Dengar Mas. Iya. Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Menarik ya mendengar experience-nya Pak Bagus untuk mencari ilmu sampai dengan di titik saat ini tuh excited banget saya dengarnya karena eh saya juga dalam posisi saat ini seperti itu juga sih sebenarnya. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah pernahkah Pak Bagus itu menghadapi kendala finansial pada saat menjalankan studi itu? Dan kalaupun Hmm. pernah, solusinya seperti apa? Apakah cuti, ataukah berusaha untuk cari loan, atau switch dengan yang lain, atau dibiarkan saja? Yaitu salah satu kendala yang mungkin jarang disampaikan oleh para ini ya, eh, pencari ilmu lah. Dalam artian kita jarang mendengar bahwa mereka selalu menghadapi kesulitan mengenai finansial. Tapi kalau kita mendengar bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam hal berbagi waktu itu sudah sering kita dengar. Ya. Tapi bro, dalam sisi finansial seperti apa sih solusinya?
Ya mungkin itu yang pertama ya. Nanti kalau misalkan sudah dijawab, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Ya, oke, saya langsung jawab aja ya, Mas Rahmat, Mas Yanda. Jadi untuk pendidikan kita itu kan memang bermacam-macam ya, Mas. Apalagi pendidikan tinggi ini kan bisa dibilang ada kelasnya gitu ya. Dan ada manfaatnya masing-masing dari setiap kelas itu gitu. Kalau saya sendiri memang dari setiap strata itu ada yang bisa dibilang premiumnya gitu ya. Dan ada strata yang saya ambil mungkin karena lisensi yang diberikan sehingga saya nggak terlalu mencari premiumnya gitu. Atau istilahnya mungkin yang lebih terjangkau sehingga saya juga manage finance saya untuk pendidikan itu juga reasonable gitu Mas, nggak semuanya saya ambil yang mungkin bayar sendiri untuk kuliah di Monash Indonesia yang 300 juta sekian untuk sekali lulus gitu, saya juga nggak seperti itu. Jadi semuanya pasti ya karena saya sudah terbiasa merencanakan pendidikan, jadi dari awal pun sudah direncanakan untuk pengeluarannya. Biarpun kadang kayak S3 gini ya Mas, untuk S3 ini ada pengeluaran yang tidak direncanakan itu dalam besaran yang puluhan juta gitu. Ya itu memang menjadi masalah gitu Mas. Dan teman saya juga ada juga yang sampai mungkin pinjem gitu ya. Tapi kan ya namanya ketika sudah komit, ya kita harus cari solusi sih Mas. Karena memang solusi secara finansial itu ya memang tidak pernah mudah untuk diselesaikan ya. Tapi bisa gitu Mas, apalagi sudah dalam sekali misalnya kayak saya di semester 6 gitu tiba-tiba dipalakin ya istilah istilah kasarnya dipalakin ya untuk publikasi atau untuk seminar di angka yang besar, angkanya belasan juta berkali-kali gitu. Ya itu mungkin tidak direncanakan tapi ya harus dilakukan, mungkin sedikit didiskusikan juga sama keluarga. Kalau dari keluarga masih bisa ya ya bisa diselesaikan sendiri, kalau emang nggak bisa ya mungkin kalau teman-teman saya yang dosen yang terbatas itu ya sampai pinjem, pinjem tapi ya jangan pinjol gitu Mas. Kalau pinjol kan bunganya besar sekali gitu. Iya, iya. Ada lah yang kalau di Amerika kan sudah biasa itu student loan itu sebenarnya. Ya, artinya dari sisinya Pak Bagus sendiri menghadapi kendala finansial itu secara secara harfiah masih bisa teratasi ya. Artinya eh, misalkan nih, wah ini sudah mentok di harus bayar kuliah, harus bayar publikasi. Mungkin ada referensi, oh nanti bisa menggunakan apa lembaga pembiayaan ini atau ada jasa ini, jasa itu. Karena jujur hal-hal seperti ini jarang diinformasikan atau disampaikan di saat sesi-sesi sharing session yang mengenai kuliah ini ya. Saya kira Mas Bagus punya ini ya referensi. Kalaupun nggak ada ya mungkin bisa jadi catatan buat kita semua ya. Kalaupun ingin mengambil kuliah lagi, memang sih well organized di awal itu akan lebih bagus. Tapi kalau dana taktisnya tidak bisa diperkirakan, misalkan nih kita ambil tiga kuliah, itu mungkin kita bisa perkirakan dana taktis yang harus kita spend itu berapa gitu. Karena sayang sekali ya kalau misalkan sudah kita ambil tiga jurusan yang berbeda sekaligus, ternyata di tengah jalan harus ada salah satu yang kita korbankan dikarenakan kita tidak kemampuan finansial. Kalau sampai harus eh, pinjol itu sudah terlalu Ya, terlalu apa ya? terlalu terlalu worst case banget itu. mungkin ini Mas, kalau teman saya kayaknya yang PNS itu pada ngambil di bank Mas. Tapi Oh, dengan catatan penghasilannya tetap ada gitu Mas. Bukan yang dia kehilangan penghasilan terus pinjam di bank, siapa yang mau minjemin gitu kan. Tapi intinya kan mungkin di Indonesia nggak ada pinjaman untuk pendidikan ya, tapi untuk pendidikan untuk pinjaman tanpa agunan tuh masih tersedia, biarpun mungkin bunganya lebih tinggi daripada yang untuk pendanaan perumahan gitu ya. Tapi mhm. tetap lebih reasonable ketimbang yang kayak pinjol gitu sih. Tapi jauh Mas, jauh lebih reasonable karena kalau S3 itu rata-rata kan yang ngambil dosen ya, dosen penghasilannya nggak tinggi gitu. Dan mereka dihadapkan dengan ujian terbuka yang mungkin biayanya sampai puluhan juta. Itu harus mau nggak mau pinjam gitu, Mas. Itu Oke. kondisinya seperti itu. Tapi teman saya Hmm, juga ada yang case-nya sampai
ya teman Hmm. lain yang S2 ya, yang dia memang kehilangan pekerjaan yang memang harus seperti dikorbankan atau dicutikan gitu ya, memang ada yang seperti itu sih. Tapi tergantung ya, kampus itu kan kadang ada yang cuti bayar, ada yang cuti nggak bayar gitu. Kalau sampai cuti bayar ya mungkin harus drop juga sih kalau kondisinya sampai kehilangan pekerjaan ya Mas. Hmm. Oke, kalau dari Mas Bagus sendiri, kira-kira nih, kalau mau dalam kondisi kita sebagai pekerja, kira-kira kita akan lebih bagus spend uangnya itu berapa persen dari gaji Hmm. atau income kita untuk ambil let's say S2 satu satu jurusan saja untuk sampai yang selesai. Misalkan kalau misalnya katakanlah income kita 1 juta lah per bulan. Nah, kira-kira untuk ambil S2 itu kita harus ambil S2 yang dengan dana berapa? Mungkin penjelasannya kurang masuk ya, tapi harapannya sih poinnya dapat ya, Mas. Hmm. Ya Eh, ya, yang ngerti Mas. Kalau Hmm. saya prinsipnya gini, mungkin teman-teman di sini sudah biasa banget dengan materi financial planning atau mungkin materi-materi investasi. Intinya pendidikan itu sama, Mas. Pendidikan itu investasi. Jadi jangan pakai uang panas. Itu aja, Mas. Jadi kalau kita merasa uang dingin kita sekian, ya itulah yang bisa kita pakai untuk pendidikan. Jadi jangan, wah saya gajinya masih UMR, terus saya mau kuliah S3 di UI, itu bunuh diri gitu, Mas. Itu kan panas banget tuh uangnya gitu. Jadi ya tergantung uang dinginnya berapa gitu. Kalau emang uang dinginnya baru mampu segini ya ya sudah sesuai kemampuan saja gitu. Kalau memang uang dinginnya eh, sampai berpuluh-puluh tahun kumpulnya segini berarti ya memang mampunya kuliah di yang biayanya segini gitu Mas. Itu investasi Mas. Jadi secara pengelolaan finansialnya sama dengan investasi saham atau mungkin emas atau apapun yang Hmm. berbau investasi gitu. ya, ya. Oke, good, good, good point. Mungkin yang terakhir ya, kalau tadi saya ngeliat backgroundnya kan di awal engineering ya. Ya, ya. Pertanyaannya dari Mas Bagus sendiri, sebenarnya fokus core kompetensinya itu di engineering apa? Apakah elektro kah, ataukah kimia Ya kah, saya atau saya masih di ini Mas, sekarang masih electrical specialist Mas di Pertamina. Jadi masih ngurusin ya itulah load list, power system study dan kawan-kawan masih cuman di sisi lain suka job untuk consulting terkait manajemen psikologi itu masih ada juga law firm juga ada gitu. Tapi secara 7 to 4-nya itu electrical Mas. elektrikal ya? Hmm. Iya, ya sebenarnya ini kembali ke ini ya tujuan kita kuliah ya. Ilmu itu nggak pernah stuck berhenti di satu masa. Jadi kalau misalkan tujuan kuliah kita hanya sekedar mendapatkan titel, kita akan kalah dengan orang yang ambil kuliah di next masa mendatang ya. Contoh yang paling konkret adalah ketika saya menghandle satu project di mana di beberapa tahun yang lalu, setahu saya yang namanya electrical engineering itu belum ada namanya istilah SAFOP ya. Nih di Ya, beberapa proyek saya yang terbaru ternyata SAFOP itu ada ya, dan ya, saya pas tanya lagi SAFOP itu untuk apa gitu. SAFOP itu untuk hazopnya electrical. Nah, disinilah saya baru tahu bahwa ilmu itu semakin berkembang. Kalau misalkan kita tidak mengikuti ilmu itu ya kita akan tertinggal. Disitulah saya mulai berpikir bahwa kalau misalkan kuliah itu memang benar investasi, tapi harus tetap melihat dari kemampuan kita untuk melakukan investasi itu sendiri. Makanya beberapa sharing sesi yang berhubungan dengan studi itu sering saya ikuti. Jadi saya dapatkan beberapa insight yang ada dari si apa speakernya. Nah, beberapa juga ada yang saya dapatkan sharingnya. Tapi yang paling penting sih memang harus mengukur kemampuan kita ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bagus tadi. Kalau misalkan uang dinginnya segini ya harus disesuaikan. Jangan sampai kita memplanningkan di awal. Kalau misalkan nggak cukup, kita bisa pakai opsi ketiga yaitu Hmm. pinjaman. Nah, itu sangat-sangat apa ya berbahaya untuk kedepannya. Nah, kembali ke fungsi pembelajaran tadi, seperti yang tadi disampaikan Pak Yanda ya Mas Yanda, kalau misalkan kita bertitle mungkin kita akan didengar. Namun ketika kita tidak bertitle tapi kita punya kompetensi di situ, itu cenderung akan disepelekan dan itu memang terasa sih. Itu salah satu apa ya proven dari statementnya Pak Yanda itu benar-benar saya rasakan itu. Pada akhirnya orang yang berilmu itu akan lebih dipandang ya daripada yang tidak berilmu. Even itu hanya sekedar ilmu yang sebenarnya tidak terlalu relevan dengan yang dia sampaikan, tapi karena dia sudah bertitle, orang akan lebih memandang itu. Seperti itu sih Pak, insight-nya. ya. Hmm. Terima kasih Mas Ahmad. Yes.
Ada Oke. kepercayaan lagi Mas Yanda? Mungkin dari yang lain ada gimana nih, Mas Bagus? Saya sebenarnya ada satu pertanyaan nih. Ya udah boleh satu lagi Mas. Boleh lah ya. Kita serahin dulu kalau ada dari peserta. Kalau nggak ada ini saya yang akan bertanya. Mungkin pertanyaan Oh, penutup. Mas Yanda bertanya. Boleh. Nah, ya gini Mas. Sekarang apa dampak secara finansial yang Mas Bagus rasakan ya dari belajar, dari kuliah, dari sertifikasi dan training yang telah Mas Bagus investasikan. Secara financial impact yang hari ini alhamdulillah Mas Bagus rasakan itu apa Mas? Mungkin mungkin bisa ini jadi motivasi ya buat teman-teman semuanya. Ya kalau secara dampak sih Mas, inti kan Hmm. ya saya sampaikan tadi ya Mas ya. Kualitas kita yang sebenarnya yang material gitu itu kan hanya bisa diketahui oleh orang yang kenal sama kita ya Mas ya. Hmm. Tapi kualitas kita yang orang lain nggak kenal itu bisa tahu itu ya hanya bisa melihat dari gelar kita yang nempel di kita gitu loh, Mas. Hmm. Maksudnya orang nggak kenal pun tahu kalau kita punya kemampuan karena kita punya gelar itu. Itu dampaknya langsung itu ke headhunter Mas. Oh, mantap. Langsung kan? Ya Betul, jelas betul. headhunter itu langsung. Ya ada, tapi kalau saya sih pengennya yang benar-benar top ya. Tapi biasanya yang top itu nggak pakai headhunter. Jadi ya udah mungkin masih masih judulnya sama Pertamina dulu gitu Mas. Mungkin nanti kalau ada yang bener-bener headhunter yang mungkin apalah BCG atau McKinsey pakai headhunter mungkin ya mungkin Nah, saya kesana gitu. Tapi bismillah, intinya insya sih Allah, insya Allah. Amin. cara mungkin kalau saya nggak di Pertamina ya udah pindah berkali-kali kali Mas gitu. Cuman karena Iya. jadi loyalitasnya ke negara masih ada gitu. Jadi secara finansial ya itu secara finansial pun yang saya rasakan gitu Mas kalau saya invest saham senilai pendidikan saya mungkin orang nggak kenal saya gitu mas karena Hmm. banyak loh orang yang Iya. punya saham 700 juta tapi nggak banyak orang punya gelar 10 gitu mas Iya, ya betul. kan Betul, betul, betul. Betul, betul banget nih. Oke. Baik, Mas Bagus. Terima kasih atas waktunya ya, Mas Bagus. Insya Allah berkah selalu buat Mas Bagus dan kita semua amin ya, amin ya yang Allah. hadir. Semoga Allah ridhoi dan Allah mudahkan semua apa yang kita cita-citakan dan impikan. Mungkin demikian uh, Bapak Ibu untuk sesi kita pada malam hari ini. Mungkin terakhir Mas, apa Mas channel YouTube-nya? Bagus Satrio Utama mas nama saya. Bagus Satrio Utomo ya, Bapak Ibu silakan cek di YouTube. Ini sangat menginspirasi banyak topik-topik terkait pendidikan dan bidang teknik ya, yang juga Mas Bagus. Kontroversial tapi mas kayak kontroversi juga itu komennya itu. Tapi menarik, menarik untuk diamati dan diikuti. Oke, terima kasih Mas Bagus atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam terima malam. kasih waktunya Bapak Ibu Terima sekalian. kasih Mas Bagus, Mas Yanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya izin lagi ya.